Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kepada yang terhormat Kepala TU, dan kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya utamanya dapat melaksanakan sosialisasi atau diseminasi budaya positif dari sedikit pengalaman yang saya dapatkan selama pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 yang alhamdulillah sudah menyelesaikan modul 1. Kemudian selanjutnya sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melaksanakan sosialisasi mengenai budaya positif, ada sambutan dari perwakilan tim kurikulum yang akan disampaikan oleh Ibu Neni Mersita. Kepada Ibu Neni Mersita dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 1 Selawi, Ibu Dr. Lutfah Bardiana MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 1 Selawi, Ibu KTU SMK Negeri 1 Selawi, dan Bapak Ibu semua yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga kita senantiasa selalu bersyukur atas rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Maulani Subuhi selaku calon guru penggerak angkatan 9, dan untuk Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi dari guru CGB kita yaitu Bapak Maulani Subuhi. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari kegiatan ini semua. Amin amin ya rabbal alamin. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini kepada kita semua, kita sebagai seorang guru, sebagai calon guru penggerak selanjutnya, untuk bisa mengikuti jejak Bapak Maulani untuk menerapkan apa itu tentang budaya positif. Budaya positif yang diterapkan di sekolah mulai dari hal di ruang lingkup kelas sendiri, kemudian bisa kita terapkan di ruang lingkup sekolah. Apa yang sudah diterapkan nanti semoga kita bisa mengikuti, kita ambil positif-positifnya, kita lakukan inovasi lagi mana yang akan lebih baik lagi selanjutnya, dan dengan dilakukan dengan diterapkan seperti ini nanti pada akhirnya budaya positifnya nanti kita akan secara otomatis, secara refleksif kita akan bisa menerapkan dengan sendirinya, karena budaya-budaya positif ini
secara sadar, ya, mulai dari secara sadar kita awali, mungkin kita awali dengan keterpaksaan, nanti selanjutnya bisa kita terapkan dengan sendirinya. Naluri kita akan mengikuti bahwa budaya positif ini akan berkembang dengan baik. Itu saja dari saya, semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan ini dan bisa menerapkannya di kegiatan pembelajaran dan di lingkungan sekolah. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Neni Mersita atas sambutannya mewakili tim kurikulum. Baik Bapak Ibu, ini langsung saya mulai mengenai sosialisasi. Tetapi sebelum sosialisasi dimulai, alangkah baiknya kita ice breaking terlebih dahulu nih. Kayaknya dari raut-rautnya itu kayak tegang seperti itu. Nah, ice breakingnya kita udah aja, kita nyanyi bersama-sama ya. Yang satu jari kanan, satu jari kiri, begitu. Oke, dimulai. Bisa ya, tangannya di atas semuanya. Oke. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, buat jembatan panjang. Kayaknya belum hafal ya semuanya ya? Belum. Nah, kemudian yang kedua, dua jari kanan, jari kiri, ku gabung jadi empat, ku buat kamera. Nah, yang selanjutnya, jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi enam, jadilah kelinci. Nah, oh jadi menara. Terus kemudian yang keempat, kenapa jadi apa? Kelinci, oh kelima. Kelima? Oh doa apa salaman? Nah doa. Kita dari apa ya? Satu, dua, tiga. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Empat jari kanan, tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi satu, jadilah menara. Nah, tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan, jadilah kelinci. Nah, lompat. Terakhir, lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi satu, jadilah berdoa, amin. Kayaknya sudah sedikit ada senyuman ya, yang tadinya agak-agak tegang. Nah, Bapak Ibu, ini di sini saya izinkanlah untuk mensosialisasikan tentang budaya positif. Tetapi sebelum saya menyampaikan, saya menyadari bahwa sebenarnya Bapak Ibu guru pastinya sudah menerapkan budaya positif masing-masing. Nah, saya di sini bukan untuk menggurui atau merasa ahlinya ahli. Apa bahasa Inggrisnya ahli course of the course. Ya, bukan seperti itu ya, tapi saya di sini untuk berbagi pengalaman setelah mengikuti pendidikan guru penggerak khususnya di angkatan 8. Begitu ya. 9 ya, angkatan 9 yang Pak Ozi yang angkatan 8. Nah, budaya positif, nah itu ada beberapa konsep ya. Konsep yang pertama yaitu tentang
perubahan paradigma belajar. Nah, kita mungkin bisa melihat paradigma belajar dari zaman dahulu ketika kita sekolah dengan eranya sekarang, yaitu era digital atau era industri 4.0, 4.0. Nah, itu jadi anak-anak sekarang sudah menggunakan berbagai digital. Salah satunya mungkin handphone ya. Handphone yang dulunya kita mungkin masih pas saat sekolah itu belum ada handphone, sekarang anak sudah mengoperasikan handphone dan lain sebagainya. Adapun di dalam handphone itu ada berbagai aplikasi-aplikasi seperti yang tadi kita sudah sosialisasi juga ya di aula, yaitu tentang pijar. Nah, itu salah satu mungkin program-program pembelajaran yang kita diimplementasikan. Nah, inilah tentang perubahan paradigma belajar. Nah, dari hal-hal itu juga nanti akan menyeluruh seperti dalam karakter siswa. Karakter siswa zaman dahulu dengan zaman now juga pastinya berbeda, karena memang budaya-budaya zaman sekarang memang berbeda dari budaya zaman dahulu. Begitu. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Ya, disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi perilaku manusia ada dua, motivasi yang dari dalam diri sendiri dan motivasi dari orang lain atau Bapak Ibu guru. Begitu. Kemudian yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Nah, nanti setelah ini ada jabarannya ya. Posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini pertanyaan pematik, setuju atau tidak. Nah, ya. Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak Ibu guru, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Setuju. Setuju semua? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, ada bisa. Cuma mungkin ada rasa takut. Nah, anak itu disiplinnya dari setelah mendapatkan hukuman itu disiplinnya termotivasi atau terpaksa? Lebih ke terpaksa nih, terpaksa. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, bisa cuman dengan cara terpaksa seperti itu mungkin ya. Nah, di sini kita lebih ke arah budaya positif ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, setuju ya. Nah, dengan hal-hal positif, membaca, membersihkan gitu. Kemudian yang selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju ya, itu bentuk apresiasi. Tidak setuju. Nah, tidak setuju. Kenapa, Pak? Karena sifatnya sementara. Sifatnya sementara, benar sekali ya. Nah, karena karena dapat sebuah penghargaan, kemudian termotivasi. Nah, ketika penghargaannya itu sudah tidak ada, nah kembali lagi ke biasa lagi. Melainkan kesadaran dirinya itu belum 100% ya, gitu di Pak Uzi. Nah, selanjutnya kita memaknai disiplin. Ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar disiplin dari membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, pada dasarnya arti disiplin itu seperti ini, menggali potensi. Nah, tetapi namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum,
adalah menghubungkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, gitu. Nah, ini jadi pada dasarnya yang namanya disiplin itu benar-benar berasal dari kesadaran diri. Nah, akan pentingnya sebuah kedisiplinan, ketertiban untuk menggali potensi secara maksimal, gitu. Bukan karena sebuah paksaan. Nah, begitulah yang dimaksud dengan disiplin. Kemudian yang selanjutnya ini, ya, antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini ada beberapa pernyataan ya. Nanti ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman ya. Nah, mungkin hal ini juga pernah kita rasakan dulu waktu kita masih belajar. Nah, atau mungkin saat ini masih ada yang malah yang masih ada yang menerapkan seperti ini ya. Nah, mencatat 100 kali. Mencatat saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, mencatat saya akan tertib selalu mengerjakan tugas sampai 100. Nah, di folio dikumpulkan. Nah, mungkin masih ada juga. Nah, ini termasuk dalam bidang hukum. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jelas sekali. Ini apa? Hukuman ya. Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, sama ya, hukuman ya. Hukuman push up 15 kali. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini termasuk konsekuensi ya, karena telah mencoret-coret kemudian diganti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, konsekuensi ya. Nah, karena mungkin teledoran dan lain sebagainya, kemudian konsekuensi harus dibersihkan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, disuruh untuk, maksudnya ini untuk tidak menggunakan sepatu. Nah, kekurangan ketik typo. Gitu. Jadi disuruh tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu termasuk hukuman ya, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa ini? Hukuman ya, hukuman mengelilingi lapangan. Oke, kita setelah ini coba kita lihat jawabannya. Apakah jawaban kita benar semua atau enggak? Nah, benar ya. Tadi yang pertama benar, kedua benar, ketiga juga benar. Nah, konsekuensi menggantikan kertas tadi benar ya. Kita jawabannya konsekuensi. Nah, kemudian membersihkan tumpahan juga benar. Nah, ini yang terakhir. Nah, kenapa jawabannya konsekuensi? Bukan hukuman, tadi kita jawabannya hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, dikarenakan kita melihat mapelnya ya, mapelnya PJOK itu olahraga. Nah, mungkin kalau mapelnya kita misal matematika disuruh lari keliling lapangan, nah itu masuknya hukuman. Tapi berhubung kita sedang olahraga di lapangan ya, olahraga lain dan sebagainya. Nah, ini makanya dinamakan konsekuensi. Oke, lanjut. Nah, inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Anak membenci kedisiplinan, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan.
Kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi. Anak menghargai disiplin, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, maksud di sini kita nantinya bisa mengupayakan dalam penerapan konsekuensi. Dan tadi kan kita sudah membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi kita diharapkan bisa menerapkan konsekuensi. Nah, ini adalah kelebihan-kelebihan dari konsekuensi dibandingkan dengan hukuman. Nah, sebelum sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, sesuatu yang harus terjadi kayak tadi menyoret-nyoret kertas, mengganti karena telah dicoret-coret. Nah, itu kan konsekuensi. Beda dengan tadi disuruh push up 15 kali karena tidak mengerjakan tugas. Nah, kalau misal tidak mengerjakan tugas berarti konsekuensinya apa kira-kira ya? Yang bukan hukuman melainkan konsekuensi. Kira-kira? Nah, tidak mengerjakan tugas susulan gitu. Atau kalau ditambahin tugasnya lagi bisa masuk konsekuensi. Misal harusnya mengerjakan tugas 10, karena tidak mengerjakan, konsekuensi mengerjakannya jadi 12 itu. Itu hukuman kan? Kira-kira menambahkan tugas. Bukan ya, karena masih satu jalur. Seperti tadi olahraga, disuruh lari 2 kali di lapangan, itu karena masih satu jalur kegiatan olahraga. Jadi anak itu menyadari tentang konsekuensi yang harus dilakukan. Nah, ini pun biasanya diterapkan nanti ya di materi akhir, yaitu tentang keyakinan kelas atau kesepakatan pembelajaran. Nah, bisa diterapkan seperti itu dengan adanya konsekuensi. Jadi ketika ada kasus-kasus di dalam proses pembelajaran itu, kita tidak menerapkan hukuman, melainkan menerapkan konsekuensi. Nah, hukuman anak membenci kedisiplinan. Nah, rata-rata anak kalau dihukum itu sebenarnya tidak suka, tidak senang, tidak ikhlas sebenarnya mereka. Nah, kalau dihukum sebenarnya tidak ikhlas. Tapi kalau konsekuensi, anak itu sadar. Nah, sadar, oh saya telah mengotori lantai, harus dibersihkan lantainya. Sadar. Nah, karena merasa dia sadar akan dia melakukan kesalahan. Nah, berbeda dengan hukuman terlambat masuk sekolah, nah kemudian suruh push up. Nah, itu. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini ya seringkali ya, ini lebih ke arah ketidakjujuran. Nah, tidak jujur. Nah, apa-apa perbuatan salah mereka tidak berani menyampaikan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, inilah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, nah ini poin yang selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, ini diterapkan, yang namanya manusia itu luas ya, Bapak Ibu guru ya manusia, murid juga manusia. Nah, kebutuhannya ini ada 5 kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk kesenangan, kebebasan, kasih sayang, penguasaan. Nah, ini biasanya setelah kebutuhan ini misal tidak terpenuhi, kemudian timbul sebuah masalah. Ya, mesti timbul sebuah masalah. Bertahan hidup tidak terpenuhi, mesti ada masalah. Ya mungkin akhirnya sakit, nah, atau yang lainnya. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Semua orang butuh nggak rasa senang, rasa bahagia. Nah, malah yang penting bahagia nih. Nah, semuanya butuh. Nah, dan semuanya saat ini terpenuhi enggak kebutuhan kebahagiaan atau kesenangan itu? Belum piknik, Pak. Belum piknik. Mungkin belum 100% ya terpenuhi. Makanya kita sebenarnya di dalam kelas itu, anak itu sukanya apa, senangnya apa. Nah, kita
hubungkan dengan pembelajaran yang kita terapkan selain masih dalam koridor kesenangan yang positif. Nah, kalau yang disampaikan Ki Hajar Dewantara itu, anak itu kodratnya itu bermain. Ya, kodrat anak kan memang bermain ya. Hidupnya itu dunianya itu dunia main. Untuk itu kita di kelas makanya bisa menerapkan pembelajaran dengan diselingi sebuah permainan atau bermain sambil belajar. Nah, role play ya. Bahkan di zaman teknologi ini kan ada yang kuisis ya, mungkin ya, main game dan lain sebagainya. Itu sebenarnya untuk menyesuaikan kodrat anak. Kodrat anak itu supaya bermain. Nah, seperti itu. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan kebebasan, tidak ada tekanan dan lain sebagainya. Gimana anak itu terasa bebas. Nah, tidak ada tekanan. Kadang pun di dalam kelas anak mengerjakan tugas, tapi tugas itu sebenarnya itu tugas tekanan, jadi tekanan dia. Makanya kita sebagai bapak ibu guru itu bisa menyampaikan pemahaman tentang kebebasan di anak. Tugas, kenapa diberi tugas? Karena ini penting untuk prospek pembangunan potensimu di masa yang akan datang. Nanti bermanfaat ketika kamu itu di dunia kerja gitu, misalnya di SMK ya. Nah, bermanfaat hal ini, ilmu ini bermanfaat di dunia kerja gitu. Jadi ini kita latihan, kita menyelesaikan tugas, bukan kita memberi beban untuk siswa, melainkan untuk persiapan peningkatan potensi atau skill dan lain sebagainya. Kasih sayang ini apalagi ya, sering banget ini jadi kasus kegagalan siswa. Mungkin bapak ibu guru pernah mendengar yang namanya kasih sayang, anak itu kurang perhatian, kurang kasih sayang, akhirnya dia ke arah yang tidak baik gitu. Mungkin ada yang sampai jadi, saya lihat ya, itu ada yang sampai jadi anak jalanan dan lain sebagainya. Itu awalnya tidak ada perhatian dari orang tua, dari bapak ibu guru di sekolah dan lain sebagainya. Kemudian ada yang lebih memperhatikan, ternyata anak-anak jalanan lebih perhatian sama dia. Kemudian dia mau bergabung di anak-anak jalanan. Karena seperti itu, dia itu kurang kasih sayang. Jadi sebenarnya anak itu kalau sebuah kasus, nah kadang dia kurang perhatian kita semua sebagai bapak ibu guru. Begitu makanya dari misal anak satu kelas 35, 36 itu benar-benar kita harus jeli sekali dalam memperhatikan satu persatu tentang karakter mereka ya. Karakter mereka, dimana kita mengimplementasikan pembelajaran supaya pas dengan karakter-karakter anak didik kita. Nah, juga ada yang tidak butuh kasih sayang, ada mungkin ya anak yang tidak butuh kasih sayang, ada yang benar-benar sangat membutuhkan. Begitu. Kemudian yang selanjutnya terakhir tadi yang penguasaan. Ya, penguasaan dalam hal skill ya, tadi butuh adanya kebutuhan penguasaan. Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol. Nah, ini seorang guru itu dalam berhubungan atau menerapkan proses pembelajaran di kelas atau berkomunikasi dengan murid dan lain sebagainya, berinteraksi dengan murid, itu kita mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan terakhir guru sebagai manajer. Nah, seperti tadi, guru sebagai penghukum, nanti peserta didik itu merasa menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, dengan guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ancamannya. Lebih ke bahasanya ancaman. Awas, besok nanti kalau tidak
mengumpulkan tugas, nah, suruh push up misalnya seperti itu, lebih ke arah ancaman. Kemudian hasilnya anak itu malah akan memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Nah, karena tadi ada ancaman dan sebagainya, anak itu kemudian memberontak, lama-lama memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong, mencari kambing hitam. Nah, bukan saya bu, tapi dia, nah, si Abu saling menyalahkan, kemudian berbohong. Nah, saya sudah mengumpulkan tugas kok bu, nah, sudah ditunggu di situ dan lain sebagainya. Intinya hasilnya lebih ke arah negatif. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dunia di luar dunia berkualitas, ya karena tidak adanya rasa bangga, tidak adanya rasa sayang dan lain sebagainya. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu posisi pada posisi penghukum. Kemudian dampak pada murid mengulangi kesalahan. Nah, makanya kadang kita rasakan kalau pada saat kita posisinya sebagai penghukum, anak itu biasanya kembali lagi mengulangi kesalahan. Nah, karena posisinya kita sebagai penghukum. Kemudian yang selanjutnya membuat orang merasa bersalah. Nah, ini lebih ke arah meningkatkan kesadaran diri, ya. Kalau ini lebih meningkatkan kesadaran diri, membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu datang jam 7. Kenapa datangnya jam 7 lebih 20 menit? Nah, itu kan sadar kan? Nah, beda kan? Hei kamu, nanti lambat sini, push up. Nah, itu kan langsung. Nah, anak itu gak ada pemahaman tentang rasa kesadaran diri bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan. Nah, berbeda ketika datang dari gerbang, ini jam berapa? Jam 7.20 Pak. Ya seharusnya kamu datangnya jam 7 kan. Sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 6.45. Nah, malah jam 6.45. Begitu. Kemudian kamu sudah tahu. Nah, ibu lelah sekali. Mengatakannya ibu stres. Nah, bisa mungkin dengan rasa capek kita telah menyadarkan anak, ya, itu bisa kita ungkapkan. Nah, ibu pusing banget menghadapi permasalahanmu. Nah, kamu itu kan seharusnya menggunakan handphone secara positif. Nah, kok menggunakannya secara negatif gitu, seperti itu. Kayaknya anjlok ya. Ini masih nyala. Itu yang di HP masih ya. Nah, seperti itu. Oh, itu udah nyala. Kalau mati lampu biasanya apa ya? Ini kayaknya emang ada teknis dari ininya. Bentar, saya buka materinya di handphone. Nah, tadi membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Nah, ini juga hampir sama dalam posisi hasil. Anak itu masih dapat menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Karena apa? Karena kalau merasa bersalah, ya, meningkatkan kesadaran, merasa bersalah, anak itu biasanya gak enak sendiri. Saya gak enak telah menyakiti bapak ibu guru. Nah, kemudian daripada berkelanjutan, mending saya membuat modus apalah gitu. Sebenarnya saya berkata kasar, chatting kasar ke teman saya itu sebenarnya untuk menyadarkan diri teman saya itu,
bukan karena memang saya mempunyai karakter berkata-kata kasar dan lain sebagainya gitu. Nah itu dalam membuat orang merasa bersalah. Nah, masih ada sisi negatifnya ya. Kemudian dalam hal kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah ini kalau sudah saling mengerti atau sudah saling paham ya, atau sudah sadar diri mengenai posisi seorang guru tadi. Nah, guru itu diposisikan dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya ibu, maafkan saya bapak ibu guru. Kemudian merasa rendah diri. Nah, karena tadi timbulnya sebuah kesadaran akan kesalahan yang telah dilakukan, kemudian timbul kesadaran diri tentang merasa rendah diri. Nah, selanjutnya yaitu posisi murid sebagai teman. Nah, posisi murid sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, seperti ayolah lakukan demi ibu. Nah, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah batuk. Nah, itu biasanya hal-hal ini diterapkan ke tingkatan SD. Tingkatan SD biasanya banyak seperti itu. Nah, ayolah lakukan demi ibu. Nah, atau ada mungkin di SMK ada yang pernah memposisikan diri sebagai teman. Ada Bu Reni mungkin dalam proses pembelajaran sebagai teman. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah tadi ya, tapi jangan sampai kebablasan karena merasakan orang yang paling penting, kemudian timbullah benih-benih. Nah, karena tadi kan teman jadi, tadinya teman jadi pacar misalnya, bahkan kebablasan sampai pacaran. Nah itu, jadi walaupun kita dapat menerapkan diri seorang guru posisinya sebagai teman, ya tapi masih ada batasan-batasannya. Seperti itu, tidak kebablasan, teman jadi ya yang tadinya sama jadi sangat penting. Sangat penting. Kemudian saya tidak pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Nah itu ketika siswa itu awal-awal berkenalan kan mungkin siswa akan merasa paham posisi guru. Wah guru Pak Gusali atau Pak Umam misalnya. Tapi setelah proses pembelajaran karena si guru itu memposisikan sebagai teman, akhirnya oh saya tidak habis pikir bapak itu enak ya, saya dan lain sebagainya. Nah, aku bisa curhat, curhat ke bapak ibu guru. Dampak pada murid. Nah, ketika posisi guru sebagai teman, dampaknya yaitu lemah, tidak mandiri, tergantung. Nah, itu dampaknya seperti itu. Jadi dampaknya lebih ke negatif kalau guru itu memposisikan diri sebagai teman. Oke lah mungkin 50% siswa itu akan suka dengan proses pembelajaran kita ya, karena kita memposisikan diri sebagai teman. Tapi dampaknya lebih ke lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan. Aku sukanya, pokoknya aku semangat dalam mengikuti pembelajaran itu ketika dengan guru inilah. Tapi kalau guru yang lain kurang semangat dan lain sebagainya, ketergantungannya. Jadi dia hanya mau serius kalau dengan guru ini tok. Nah, dengan guru lain tidak. Yang selanjutnya yaitu posisi pemantau di folder UKK ya, Maulana. Nanti ada pengibasan.
Posisi pemantau, nah, menghitung dan mengukur. Kemudian apa peraturannya, menyesuaikan diri. Diawali murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang harus diperoleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, ini ciri-ciri dari yang pemantau. Kalau dalam berbuat baik atau mendapatkan kebaikan, melakukan aktivitas yang baik, nah, belajar dengan sungguh-sungguh, nilainya baik, nah itu akan mendapatkan hadiah atau apresiasi. Sebaliknya, nah jika tidak berbuat baik dan lain sebagainya, akan menjadi sanksi. Nah itulah posisi guru ketika sebagai pemantau. Nah ini biasanya lebih ke guru itu hanya lurus ya di dalam kelas. Pokoknya yang mengerjakan tugas ya dapat dapat apresiasi, yang tidak dapat sanksi, begitu. Kemudian yang terakhir yaitu yang terakhir itu posisi guru sebagai manajer. Nah, di sini mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bila memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Inilah nilai posisi guru banyak positifnya, yaitu pada di manajer, di mana di posisi manajer itu kita sebagai pemimpin pembelajaran, ya. Pemimpin pembelajaran, murid itu akan bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Kemudian murid itu akan mencari bagaimana caranya memperbaiki diri. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki suatu keadaan. Nah, murid itu sebagai apa yang kita kehendaki, ya, seorang manajer. Nah, atau apa yang kita atur bersama-sama. Nah, seperti di dalam apa yang telah kita buat, baik kesepakatan pembelajaran atau keyakinan kelas. Begitu untuk posisi seorang guru. Nah, 5 posisi seorang guru. Kemudian yang selanjutnya yaitu restitusi. Nah, poin selanjutnya adalah restitusi, di mana restitusi itu biasanya kita terapkan untuk menyelesaikan sebuah kasus, ya. Atau mungkin dengan restitusi itu lebih ke pajak, ya. Nah, lebih ke pajak. Nah, kita bisa melihat arti dari restitusi bagaimana? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya posisi mereka sebagai seorang murid, gitu. Nah, ini di sini saya akan berbagi pengalaman mengenai langkah-langkah dalam menyelesaikan sebuah kasus. Kita sebagai guru dan juga mungkin ada tugas lain, ya, sebagai wali kelas, nah, atau dalam proses pembelajaran juga bisa. Kita bisa menerapkan restitusi atau nantinya yaitu segitiga restitusi di dalam menyelesaikan sebuah kasus. Kasus apa saja contohnya? Misal anak
makan saat jam pelajaran, atau misal anak membuang sampah sembarangan, atau anak datang terlambat, atau anak bermain HP saat jam pelajaran, dan lain sebagainya. Itu kita tidak hanya dapat menerapkan sebuah hukuman. Biasanya kalau hal-hal seperti itu terjadi pada murid kan kita langsung ya dengan menerapkan hukuman. Sini, mana pemu? Nah, langsung disita. Saya jual, saya sita 1 bulan. Nah, saya banding. Nah, kalau mungkin ada ya berapa ya di Palu. Nah begitu. Nah di sini kita bisa melakukan segitiga restitusi. Nah, yaitu langkah-langkahnya ada yang pertama menstabilkan identitas. Anak dipanggil terlebih dahulu. Nah, sini ke depan mau. Nah ke depan. Bila kasusnya itu terjadi di kelas, bisa langsung disuruh ke depan anak itu. Bisa anaknya bermain HP saat jam pelajaran dan lain sebagainya. Sini duduk di depan. Tuh. Kemudian atau bisa di kantor. Nanti ketemu bapak ya di kantor ya. Nah tahapan-tahapannya itu seperti ini nantinya. Tiga restitusi, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, yang terakhir menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan keyakinan atau kesepakatan pembelajaran yang sudah dibuat. Kamu masih ingat dengan keyakinan yang sudah kita buat bersama? Masih apa itu? Guru siswa mendengarkan atau fokus saat jam pelajaran. Nah, berarti kan fokus kan, tidak boleh bermain HP, makan dan lain sebagainya. Begitu. Nah, identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Nah ini bisa diterapkan dengan menyampaikan seperti ini. Validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau bisa dalam menyelesaikan sebuah kasus. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu. Kemudian lanjut. Nah ini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dengan cara guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah atau pernah berbuat salah. Ya. Jadi nanti bahasanya menstabilkan itu berstabil lagi, gitu. Kembali ke dasar. Seorang manusia itu seperti apa sebenarnya? Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Atau bisa nih, setiap insan pasti pernah berbuat salah. Nah, bisa seperti itu. Tapi di sini kita bukan mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, melainkan kita mencari solusi dari sebuah permasalahan itu. Nah, begitu ya. Misal seperti itu. Atau kita mungkin mencari penyelesaian dari sebuah masalah yang ada pada diri kita. Di sini bukan untuk menyalahkan kamu dan lain sebagainya. Nah, misal seperti itu kalimat-kalimat. Jadi distabilkan. Nah, kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna intinya. Semua orang pasti berbuat salah. Begitupun murid juga pernah berbuat salah. Nah, kita sadarkan dengan kalimat-kalimat seperti itu. Langkah awal dalam menyelesaikan kasus, menstabilkan identitas. Kemudian yang selanjutnya, validasi kebutuhan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Nah, apakah itu? Power, freedom, love, and belonging, fun, and survival. Nah, tuh.
tadi ya, kekuatan, kebebasan, kebebasan cinta, terus kesenangan dan bertahan hidup. fun apa fun? Senang. Oh senang. Survival, bertahan hidup. Nah, ini saya sering lihat kayaknya kalau di hutan-hutan kadang-kadang ada orang melakukan survival sendirian, solo camping. Nah, guru berkata, kamu pasti alasan mengapa kamu melakukannya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, misal merebutan sesuatu ya, kemudian berkelahi. Berkelahi kan mesti ada kesalahpahaman, merebutkan, nah, dan lain sebagainya. Ini mengenai validasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Seperti contoh, anak datang terlambat, atau anak di kelas itu gaduh, tidak kondusif, atau makan, atau ngobrol sendiri, atau bermain HP. Kemudian setelah dipanggil, kita bisa bertanya, mengapa kamu melakukannya? Iya bu, saya bosan dari tadi ngantuk. Kemudian saya ngobrol, terus saya makan, saya bermain HP, itu seperti itu. Nah ini mengenai validasi kebutuhan. Jadi mengungkapkan kebutuhan anak itu pengennya apa, mengapa dia berbuat seperti itu. Jadi yang pertama stabilitas. Nah, setelah stabil kita tanya apa kebutuhannya. Dan yang terakhir yaitu tinggal 2 lagi Pak. Yang terakhir menanyakan keyakinan ya. Anak-anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, tentunya keyakinan, kesepakatan kelas yang telah buat ya. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, jika mungkin keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya belum kita buat. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Atau kamu pernah ingat dengan kesepakatan kelas yang kita buat? Kamu pernah masih ingat dengan kesepakatan pembelajaran yang kita buat? Apa salah satunya? Seperti itu. Nah mungkin dengan seperti itu anak kemudian kembali lagi ke ranah yang benar. Seperti itu. Jadi nantinya mungkin terdapat konsekuensi. Nah, setelah di akhir nanti ditutup dengan motivasi dan konsekuensi. Misal kasusnya itu bermain HP-nya disita, yaitu konsekuensi karena sudah kesepakatan ya. Sudah kesepakatan kalau menggunakan HP tidak pada waktunya, tidak pada tempatnya, atau ke arah negatif, disita. Nah itu sudah konsekuensi. Karena itu sudah menjadi keyakinan dan kesepakatan bersama. Begitu. Atau tidak mengerjakan tugas. Atau seperti kemarin ya, saya baru saja merubah keyakinan kelas. Secara ini berarti anak masuk bulan Juli, Agustus, September, Oktober. 4 bulan baru saya pantau keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Padahal seharusnya keyakinan kelas itu kita pantau maksimal 1 bulan sekali. Apakah berjalan atau enggak? Kesepakatan pembelajaran juga sama. Sebenarnya kita bisa pantau maksimal 1 bulan sekali berjalan atau tidak. Nah ini 4 bulan baru saya pantau. Ternyata ada yang enggak berjalan. Salah satunya jika tidak tiket didenda 5.000. Sampai sekarang enggak jalan, enggak ada yang bayar. Merasa keberatan. Kemudian minta revisi bersama-sama, mau diganti apa yang enak. Nah digantinya dengan piket 2 kali. Nah jadi kalau Senin enggak piket lagi berarti piket 2 kali. Senin enggak piket berarti piketnya nanti Selasa Rabu. 2 kali berturut-turut piket. Itu konsekuensi kesepakatan yang telah dibuat bersama. Nah itu ya. Kemudian ditutup dengan motivasi dari Bapak Ibu guru.
Gitu. Nah, ini ada dari Ki Hajar Dewantara tentang merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, di sini dapat kita maknai kita mempunyai kesadaran diri, termotivasi dalam diri sendiri untuk berbuat apa, ya, dengan kondisi sadar, dengan kondisi berpikir yang positif tentunya. Nah, begitu, lanjut. Nah, refleksinya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya, yang saya dapatkan. Harusnya ini refleksi saya bagikan sticky note, tapi nanti di akhir gak apa-apa tentang sticky note-nya. Kemudian selanjutnya, nah, terima kasih, selesai, alhamdulillah. Ya, jadi intinya di sini saya memberi kesimpulan. Tapi sebelum saya memberi kesimpulan, adakah yang mau bertanya tentang materi ini, budaya positif atau segitiga restitusi? Bu Elisa, Pak Muzali, wah, mau tanya ini sudah dari tadi. Enggak, tidak ada. Oh. Oke, untuk itu kalau tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, yaitu tentang hukuman, tentang konsekuensi, tentang segitiga restitusi. Mungkin nanti di kelas ada kasus-kasus kecil ya, dipanggil anaknya, dilakukan langkah-langkah segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian mengingatkan keyakinan kelak. Selangkah-langkahnya cuma itu. Itu simpulan hari ini adalah kita berusaha menerapkan budaya positif di sekolah kita, di lingkungan belajar. Terima kasih. Itu saja dari saya. Mohon maaf ya sebesar-besarnya jika ada salah tutur kata, ada mengganggu waktunya dan lain sebagainya. Saya merasa manusia yang penuh dengan kesalahan. Nah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu.
Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gina Rizky Nabila Mifasya dari kelas 12 BDP 2 ingin menyampaikan umpan balik terhadap budaya positif yang telah dijelaskan oleh Bapak Maulani. Salah satunya yaitu segitiga restitusi yang diterapkan untuk menyelesaikan sebuah kasus sangat memberikan solusi yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duladi. Saya bekerja di SMK Negeri 1 Slawi, guru bisnis dan pemasaran. Sebelumnya kami sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh saudara kami, Bapak Muhammad Maulani Subaghi, sebagai narasumber kami dalam kegiatan pemaparan budaya positif tugas dari calon guru penggerak angkatan 9. Refleksi yang saya sampaikan untuk pertemuan hari ini, saya berterima kasih kepada saudara kami, Bapak Muhammad Maulani, yang sudah memberikan pemahaman saya tentang budaya positif yang ada di sekolahan khususnya, sehingga nanti hal-hal yang disampaikan bisa kami terapkan di sekolahan, di dalam kelas KBM kami, sehingga nanti bisa disetujui dan bahkan bisa diaplikasikan kepada para peserta didik kami. Harapan kami dengan adanya pemaparan dari budaya positif tersebut bisa meningkatkan kualitas dalam kegiatan pengajar kami, kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang memang berbudaya positif kepada anak-anak kami, sehingga ke depan anak-anak kami menjadi penerus bangsa yang memang suka menyebarkan budaya positif tersebut. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya juga saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.